Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Kami baru saja mendapatkan informasi berdasarkan keterangan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat ini sudah mencapai 162 orang. Dan pemirsa, berdasarkan informasi dari rekan kami Yudi Handoyo yang tadi sudah mengabarkan langsung dari RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat, ini tadi bahkan ambulans ini terus berdatangan dan juga membawa sejumlah korban yang hingga sampai malam hari ini masih terus membutuhkan perawatan dan juga membutuhkan pertolongan dari para medis yang tentunya masih terus merawat para korban. Kita akan kembali bergabung dengan rekan Yudi Handoyo. Yudi, jika tadi Anda sudah menggambarkan secara detail kondisi terkini di RSUD Sayang Cianjur dan tadi ada beberapa area yang bahkan dimanfaatkan untuk menampung dan juga merawat para korban. Apakah ada area lain yang saat ini sudah dipergunakan selain di area lapangan dan juga tadi Anda gambarkan di daerah di sekitar tangga darurat dan juga sekitarnya? Ya, Agita dan juga pemirsa, bisa kami sampaikan bahwa pasien-pasien yang dirawat di rumah RSUD Sayang Cianjur ini tidak hanya dirawat di tangga darurat ya, tapi di teras halaman di RSUD Sayang Cianjur. Semua areal di sekitaran RSUD Sayang Cianjur itu dimanfaatkan untuk memberikan perawatan kepada korban-korban gempa. Mengapa? Karena di dalam rumah sakit umum daerah Sayang Cianjur ini juga terdampak dari gempa yang terjadi. Ini informasi tadi baru saja saya dapatkan dari Pak Ferry, salah satu petugas PMI yang menyampaikan, sehingga pasien yang dirawat di dalam rumah sakit juga dibawa keluar, bahkan ditambah dengan ratusan korban-korban lain yang terus berdatangan dari mobil-mobil ambulans yang hingga saat ini, kalau Anda tidak bisa mendengar ya, tapi saya mendengar dengan sangat jelas teriakan dari aparat gabungan yang mengatur lalu lintas mobil-mobil ambulans yang datang menuju ke RSUD Sayang Cianjur, pemirsa. Kalau saya lihat di sini ada sekitar 4 tenda, ini juga ditambah dengan 1 tenda yang kembali akan dipasang. Ini sepertinya digunakan areal parkir di RSUD Sayang Cianjur, sehingga areal parkir ini menjadi tempat perawatan darurat di RSUD Sayang Cianjur. Dan dapat saya gambarkan mayoritas dari korban ini mengalami pendarahan di kepala, kemudian patah tangan, patah kaki, kemudian berbaring. Beberapa di antaranya tertidur dan dengan infus yang kalau Anda bisa lihat di layar kaca Anda, pemirsa, infus ini dipasang dengan seadanya menggunakan tali rafia di pagar, bahkan juga di pepohonan bahkan, dan menggunakan perawatan seadanya, menggunakan tandu-tandu darurat sebagai tempat berbaring. Bahkan tidak sedikit korban yang dibaringkan di lantai hanya menggunakan terpal atau karpet sederhana begitu untuk menempatkan pasien-pasien yang terus berdatangan, pemirsa. Dan yang membuat saya sangat miris sekali, sangat sedih sekali adalah tidak sedikit anak-anak dan orang tua yang umurnya juga sangat sepuh ya, ini menjadi korban dari gempa ini, pemirsa. Saya tadi baru saja melihat seorang anak yang teriak kesakitan karena dia mendapatkan perawatan langsung di tangga, bukan tangga darurat Agita dan pemirsa, tapi di tangga halaman menuju parkir. Dia dibawa ke sini menggunakan kursi roda, kemudian kepalanya dijahit langsung di tempat dan teriak menangis disaksikan oleh orang-orang yang datang, pemirsa. Dan kita lihat juga tidak sedikit korban-korban yang langsung ditempatkan menggunakan kursi roda dan ditandu untuk segera mendapatkan perawatan. Tidak hanya satu keluarga, pemirsa.
Maksud saya tidak hanya satu orang dalam satu keluarga. Tadi saya juga sempat mewawancarai seorang bapak, Sofian, warga Nagrak ya, atau warga Cugenang ya pemirsa ya, yang menyampaikan bahwa ia, istrinya, cucunya, anaknya semua terluka dan berada di tangga darurat. Saya harus mohon maaf karena tadi ketika saya wawancarai beliau duduk di tangga, saya pikir tinggal beristirahat, ternyata itu adalah dalam kondisi yang membutuhkan perawatan untuk dijahit pemirsa. Ya, kita saksikan, kita juga sangat mengapresiasi aparat gabungan TNI, Polri juga memberikan bantuan hari ini, malam ini di RSUD Sayang Cianjur. Pak Ade Hansen, boleh ngobrol sedikit Pak? Saya pindah dulu supaya tidak menghalangi pasien. Pak Ade Hansen, seperti apa Pak sebenarnya bantuan yang bisa kita maksimalkan Pak? Karena ini kan kalau kita lihat dirawat di halaman dengan tenda darurat, fasilitas yang darurat begitu Pak. Ini seperti apa yang bisa kita maksimalkan? Saya hanya bisa berbicara di lingkungan TNI saja Pak. Karena sejak awal sudah ada perintah dari Bapak Panglima, itu kita langsung turun ke lapangan. Baik Kodim, Batalion 300 Raider, kemudian Batalion Armet 5, itu sudah kita kerahkan. Baik tenda sebagai posko maupun membantu seluruh masyarakat yang ada terkena musibah. Kemudian juga Bapak Panglima mengirimkan juga bantuan yang dari Kodam berupa sembako dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan dikirim lagi pasukan-pasukan yang ada di belakang untuk membantu lagi terhadap masyarakat yang ada di sini. Mari kita bersama-sama sehingga semua yang ada di sini bisa teratasi semua. Atau dalam arti kata semuanya beres dan tidak ada masalah. Seperti itu Mas. Untuk perawatannya sendiri dipusatkan di RSUD Sayang Cianjur Pak ya? Atau ada di rumah sakit? Kalau masalah ini mungkin ke pemerintah daerah Pak. Cuman kita juga sama dokter juga kita kerahkan ke sini, perawat dan lain sebagainya kita bantukan semua di sini. Fasilitas medis seperti apa Pak? Karena kalau kita lihat ini infus juga sangat banyak gitu Pak. Ada bantuan khusus? Sama, kita juga ada bantuan juga Pak dari Kesdam dan lain sebagainya. Untuk penentuan tempat mungkin nanti cocoknya ke pemerintah daerah Pak. Ya. Kami baru saja datang Pak Ade ya ke sini dan belum sempat melihat di wilayah terdampak gempa begitu Pak. Ini yang paling parah di mana Pak? Di daerah Cigenang kalau tidak salah itu yang paling parah itu Mas. Ya. Itu hingga sekarang berarti masih ada korban di sana yang dibawa ke sini atau gimana? Masih ada. Malam ini Pak? Hingga malam ini Mas. Dan anggota kita di sana masih mencari terus sampai dengan sekarang ini. Berarti aparat gabungan ini yang membawa pasien-pasien ini adalah pasien yang didapatkan dari reruntuhan bangunan rumah ya Pak? Betul, reruntuhan dari bangunan rumah, kemudian juga yang sudah sakit dan bisa menyelamatkan diri, semuanya dibawakan ke sini, ke rumah sakit yang ada di Cianjur ini Mas. Dan proses evakuasi juga terus berlangsung? Ya? Lanjut terus sampai dengan nanti selesai. Tadi ada rekan saya bertanya Pak, di sini kan di halaman parkir ada rencana untuk menambah untuk memasang tempat perawatan tidak? Ada ini salah satu rekan kita dari Brimob, kita tambah lagi. Nanti kalau kurang nanti Bapak Panglima pun mungkin akan menambahkan juga dari Kodam salah satu nanti mobil dapur, kemudian juga kesehatan dan lain sebagainya. Apa Pak yang kurang tuh Pak untuk pembantuan di sini? Saya kira kita sudah maksimal Mas. Segala daya upaya kita lakukan karena kita sudah berusaha untuk membantu pemerintah daerah. Baik, Pak Ade terima kasih Pak ya. Selamat bertugas kembali Pak ya. Baik, tadi disampaikan Pak Ade Hansen pemirsa. Dan kembali saya ajak Anda melihat ini adalah situasi terkini. Dan di belakang saya ini adalah penambahan satu tenda lagi. Ini menjawab pertanyaan Agita tadi ya. Ada satu tenda lagi yang dipasang di pelataran parkir. Bahkan di pelataran parkir instalasi radiologi klinik di RSUD Cianjur, RSUD Sayang Cianjur yang mulai diangkat oleh aparat kepolisian begitu, pihak kepolisian wilayah Cianjur dan wilayah Jawa Barat untuk menambah tempat penampungan pasien. Karena
Korban-korban terus berdatangan pemirsa di RSUD Sayang Cianjur ini hingga saat ini, hingga malam ini begitu. Dari mulai kami tiba tadi sekitar 1 jam lalu hingga saat ini terus berdatangan. Ya, sudah diangkat satu tenda tambahan yang akan digunakan untuk menampung korban di RSUD Sayang Cianjur pemirsa. Ya, Anda bisa lihat, ini memang tenda sudah diangkat begitu. Dan ini adalah areal pelataran parkir yang digunakan untuk menampung pasien-pasien yang terus berdatangan pemirsa. Sehingga kondisi yang terbatas ini adalah kondisi darurat. Karena memang kondisinya di rumah sakit pun terdampak gempa seperti yang berulang kali saya sampaikan tadi pemirsa. Dan kita coba kembali meminta keterangan kepada salah satu warga. Bapak boleh meminta keterangan sedikit Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pantis. Pak Antis Pak. Pak Antis ini dari daerah mana Pak Antis? Oh, Gasol, Pak. Cigasol. Ya. Pak Antis di Cigasol gimana Pak? Kondisinya Pak? Oh, parah itu mah udah. Rumah Pak Antis gimana Pak? Oh, rata sama tanah itu mah. Roboh, Pak. Keluarga gimana? Ini di keluarga sini. Siapa aja Pak? Ibu ini kakaknya udah ada meninggal lagi. Timbang. Kakak meninggal? Iya. Banyak korbannya? Sana banyak korban. Kakak meninggal karena peristiwa ini Pak? Meninggal kakaknya itu. Tadi siang? Iya. Oke, baik. Dan sekarang yang sedang dirawat gimana Pak? Yang ini? Sakitnya apa aja Pak? Ini patah tulang tuh, kaki sama kepala itu. Bocor-bocor gitu. Waktu kejadian, mohon maaf Pak Antis. Pak Antis ada di mana Pak? Lagi ada di rumah, Pak. Lagi di rumah. Berarti Pak Antis di dalam rumah? Iya. Bersama saudara? Ya, bersama ibu. Bersama ibu. Lalu sempat nggak sempat keluar, cuman kan langsung itu rumahnya langsung roboh gitu. Lalu Pak Antis gimana Pak keluar? Ya sebisa mungkin gitu keluar gitu. Mencari jalan. Pak, saya turut berduka cita ya Pak ya. Amin. Semoga Makasih. dan semoga saja segera mendapatkan bantuan Pak ya. Amin. Sejauh ini seperti apa Pak Antis? Harapannya cepat-cepat ada bantuan gitu. Termasuk rumah ya Pak? Iya, tersebut ke rumah habis. Pak Antis sehari-hari kerja sebagai apa Pak? Ya kuli. Kuli Pak. Kuli. Pemasukan gimana Pak? Ya nggak tentu lah kalau sebagai kuli gitu. Sekali lagi Pak, saya turut berduka cita Pak, turut prihatin Pak. Semoga saja segera mendapatkan bantuan Pak Antis ya. Itu adalah Pak Antis yang menyampaikan pemirsa ada satu anggota keluarganya yang meninggal dunia akibat gempa yang terjadi dan tidak bisa diselamatkan pemirsa. Kita saksikan ini adalah korban-korban yang terus bertambah, yang terus berdatangan. Tidak sedikit yang menggunakan perban di kepala pemirsa. Ibu, punten Ibu, boleh ngobrol, boleh minta keterangan Ibu? Oh, Bapak boleh minta keterangan Bapak? Punten Bapak. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Punten. Pak Yudilah. Pak Yudilah. Iya. Pak Yudilah bisa berdiri punten Pak. Pak Yudilah ini daerah mana Pak? Kampung Awilarangan, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang. Gitu. Oh, itu gimana Pak di Awilarangan Pak? Itu rumah saya aja, ini istri saya ketiban semuanya. Rumah hancur, atas sama tanah. Hampir semua di Kampung Awilarangan itu. Keluarga Pak Yudi gimana Pak? Ini 2 yang parah. Ini sama istri saya itu keponakan. Terus mertua saya di situ, tapi rumahnya udah pada hancur semuanya juga. Apa aja sakitnya apa Pak? Keluarnya sesak napas gitu. Ini puyeng kepala gitu. Bapak tadi kesini naik apa Pak? Saya dari pertama ke itu puskesmas Cariu penuh, naik angkot nggak ada angkot, ambulan pada penuh semua, terus naik ojek maka jalannya banyak yang ketutup gitu ya, sampai belot-belot kemana aja gitu. Mohon maaf saya potong, berarti Bapak ketika rumah rubuh, keluarga yang sakit, Bapak bawa sendiri ke puskesmas?
Iya, bawa sendiri sama keponakan itu. Itu juga numpang sama ada mobil lewat gitu yang mau bawa gitu. Terus sampai akhirnya tiba di rumah sakit sini jam berapa Pak? Sekitar jam 4 sore tadi. Jam 4 sore tadi. Itu diantar menggunakan apa? Motor itu. Pakai motor. Motor nih pakai ojek gitu. Pakai ojek. Iya. Bertiga itu. Itu saya di tengah sama tukang ojeknya. Dan yang kondisinya masih sehat Bapak? Iya saya, iya suaminya sama keponakan itu. Terus dapat apa aja Pak perawatannya Pak? Itu baru diinfus sama kasih obat tadi udah diperiksa sama dokter udah. Itu udah dikasih selimut. Pak dengan kondisi seperti ini. Tahu ya saya cuman minta doanya aja lah supaya yang terbaik gitu ya. Saya juga mau pulang-pulang kemana ini. Mertua saya rumahnya semuanya ambruk, yang punya saya apalagi gitu. Tahu gimana ini Pak. Mohon maaf Pak kalau mengulang lagi Pak kisahnya Pak. Waktu terjadi peristiwa gempa itu Pak sekitar jam 1 siang ya. Istri saya mah lagi itu sama bibinya lagi pada ngobrol gitu. Pas itu kejadian bibinya mau pulang, istri saya mau tidur gitu. Pas kejadian itu bibi saya yang kedua udah keluar, istri saya yang belum keluar mah itu. Saya mah saya lagi kerja lah di luar gitu di sawah gitu. Jadi nggak tahu, langsung saya di sawah langsung lari ke rumah. Udah tahu-tahu rumah udah rata gitu. Istri di dalam. Di dalam sampai kira-kira 5 menit lagi nggak ketolong pasti udah meninggal. Bahkan kampung saya paling banyak yang meninggalnya gitu. Saudara saya juga ada 3 orang yang meninggal. Saudara Pak Yuda. Iya, tetangga itu, saudara itu malah. Pak Jajan sama Haji Hoer itu banyak itu. Terus mertua, udah udah nggak kepayang malah. Saat mengevakuasi istri tadi pakai apa Pak? Dari ke sini, Evakuasi istri dari reruntuhan pakai apa Pak? itu sama teman saya ya, sama dibantu sama tetangga gitu, diangkat itu lempengan bata gitu. Besar sekali diangkat itu pakai tangan gitu sampai tangan itu susah, bahkan itu di bawah tembok itu. Di bawah tembok. Iya. Baik Pak, kami turut berduka cita Pak ya, tunggu prihatin Pak ya. Mohon maaf Pak ya, Ya, sudah mengganggu Pak ya. Semoga saja segera mendapatkan bantuan Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yuda. Pemirsa, istrinya luka berat, patah tangan, patah kaki dan kepala yang harus diperban karena pendarahan. Barusan kita mendengarkan ia bercerita bahwa dia memberikan keterangan bahwa istrinya ketika dievakuasi tertimbun reruntuhan bangunan dari rumah dan di wilayah Awi Larangan ya, langsung dibawa menggunakan ojek, menggunakan mobil-mobil yang lewat begitu saja sendirian. Ini karena peristiwa yang baru saja terjadi ya, pukul 13, sehingga saat itu tidak bisa dibayangkan betapa sangat-sangat saya bisa katakan mengerikan ya. Dan harus segera mendapatkan bantuan. Bahkan ini baru tiba di sini pukul 4 sore dan ini pun menggunakan ojek untuk dapat bantuan di sini pemirsa. Sekali lagi saya sampaikan kepada Anda masyarakat Indonesia, saya ajak Anda untuk berdoa bersama-sama untuk warga Cianjur agar bisa mendapatkan bantuan sesegera mungkin dan bisa bangkit lagi pemirsa. Dan saya ajak Anda masyarakat Indonesia untuk kembali berperan aktif. Mari kita bersama-sama memberikan bantuan kepada warga Cianjur. Ini tepatnya kalau untuk lokasi tempat saya mengabarkan adalah di RSUD Sayang Cianjur. Karena situasinya sangat memprihatinkan pemirsa, dan ini bukan karena keterbatasan fasilitas tapi karena situasional. Gempa yang terjadi mengakibatkan kerusakan di bagian rumah sakit sehingga obat-obat medis pun harus dikeluarkan dan pasien-pasien juga harus dirawat di halaman pemirsa. Ya, di belakang saya ini adalah obat-obat medis yang disiapkan di salah satu tenda kecil untuk memberikan penanganan kepada pasien sementara ini. Kita lempar terlebih dahulu ke Agita Malika sejauh ini pemirsa. Handoyo mengabarkan langsung dari RSUD Sayang Cianjur. Nanti kita akan kembali memperbarui informasi terkini dari Anda. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan kembali usai jeda.